Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Mari kita lanjutkan tafsir Maudhu'i bid-dirayah. Insyaallah hari ini kita akan membahas surat Hud ayat 113. Surat Hud ayat 113. Kalau tadi terjemahkan, kamu tidak boleh cenderung kepada orang yang zalim yang menyebabkan kamu dibakar oleh api neraka. Padahal tidak ada seorang pun yang menolong selain Allah, dan akhirnya kamu tidak dapat pertolongan di akhirat. Kalau judul yang teksnya adalah kita tidak boleh ada kecenderungan kepada orang yang khianat. Kecenderungan pengkhianat itu menyebabkan kita dibakar api neraka. Itu teksnya. Tapi kalau diartikan yang khianat itu siapa? Kalau zalim itu kan bisa khianat, bisa melampaui batas. Tapi yang jelas di dalam tafsir Syekh Jalil Suyuti menjelaskan zalamu itu ada dua. Satu bil kufri dengan sebab kufur harbi yang menyerang, dan yang kedua bil ma'asi dengan sebab melakukan kemaksiatan yang sangat durhaka yang luar biasa, kezaliman yang menistakan umat. Jadi kalau kita melihat sekarang siapa yang paling zalim, tentu saja penguasa yang bisa menjual aset atau menjual konstitusi. Dulu pernah ada yang menjual aset dan konstitusi, namanya Mustafa Kemal Atatürk dulu. Ya, karena itu kalau dikerenkan judul ini, larangan keras untuk mengabadikan nama Jalan Atatürk dimanapun di Indonesia. Kenapa? Karena menyinggung dan merusak nurani manusia muslim di Indonesia, dan bahkan memperlakukan tatanan nilai sosial yang sudah dibina. Termasuk juga akan lepas harapan kita kalau sudah didengung-dengungkan orang yang zalim khianat di Indonesia, padahal di akhirat justru Allah akan mempopulerkan orang yang khianat itu disiksa. Sedangkan kalau dipopulerkan orang yang khianat dihormat, nah itu bertentangan dengan konsep Allah. Di ayat ini sebetulnya ya tadi bahwa jangan pun kepada yang khianat. Ya, sampai tadi kita misalnya mempopulerkan, cenderung hati kita kepada yang khianat, yang tidak boleh. Apalagi kalau sampai tadi menghormat. Makanya saya membawa tafsir yang selalu dimulai dari kitab Jalalain yang dulu waktu kecil saya belajar di situ. Kalau menurut Imam Jalil Suyuti bahwa tidak boleh cenderung kepada yang zalim itu karena ini mafhum aula. Ya, kalau tadi sampai kita mempopulerkan, mafhum aula. Cenderung saja sedikit tidak boleh, apalagi sampai ada aktivitas dan ada penghormatan, malah pengabadian seorang yang khianat untuk dikenal, dipopulerkan, maka itu berarti lebih cepat dia masuk nerakanya. Kecenderungan saja tidak boleh. Ya. Nah, kemudian tafsir Jalalain menjelaskan bagaimana cara tarkanu atau kecenderungan itu. Di sini ada 3. Ya, pertama bimawaddatin. Mawaddah itu ada rasa cinta, rasa sayang, rasa nyaah, rasa dedeh. Bagi orang yang khianat tidak boleh. Tidak boleh ada mawaddah. Jadi tarkanu tadi tafsirnya, ya. Mawaddah ini bisa doa, bisa ya cara dengan misalnya penghormatan, tidak boleh bersifat spiritual, ya, bersifat akliyah, gitu, imaterial mawaddah. Sehingga di dalam surat Mumtahanat asa ayat Allah baina wa yakum mawaddah, memang
Allah masih mengharapkan dari umat Islam ada rasa sayang kepada orang-orang kafir atau orang zalim. Tetapi ayat berikutnya, di ayat 6 tadi ada permohonan supaya sayang, tapi akhirnya Allah melarang toleransi dan sayang kepada orang kafir yang melakukan tiga hal. Pertama, orang kafir yang yuqatilunakum, membunuh kamu, atau orang-orang kafir yang mengusir kamu, dan orang kafir yang bersekongkol dengan orang-orang kafir lainnya untuk menghancurkan Islam dan umatnya. Itu di ayat 7 dan 8 begitu. Ya. Jadi sekali lagi karena itu kita tidak ada mahabbah mawaddah dan ada tadi toleransi terhadap orang-orang yang sudah membuat kerusakan. Ini tafsir yang pertama, ya, mawaddah. Kemudian yang kedua nanti tafsirnya ada mudahanah. Mudahanah itu dari kalimat bahasa kita diterjemahkan mencilat. Yang ketiga, tafsir daripada latar kanu ridho bi amalihim, setuju kepada perbuatannya meskipun salah. Nah, itu tidak boleh. Kalau sekarang Mustafa Kamal Atatürk sudah dikonotasikan dan dipahami orang yang salah, kemudian kita setuju kepada perbuatannya, inilah fatamassakumun nar, kamu nanti siap-siap saja dibakar api neraka. Karena itu begitu, ya. Kenapa? Karena mudahanahnya, menjilatnya, mendekatnya kepada orang yang salah. Dan memang konotasi di dalam ilmu tasawuf, mudahanah itu memang kerjasama yang salah, ya. Kerjasama yang salah, ya. Sehingga dalam tafsirnya ridho bi amalihim, tidak boleh kita rela setuju kepada apa itu yang dilakukan oleh Mustafa Kamal Atatürk. Nah, bagaimana caranya kita tahu bahwa dia salah? Ya ada sebuah kajian itu Dr. Syekh Sayyid Hussein Al-Asfahani di dalam kitab Al-Jaza min Jinsil Amal. Ini dijelaskan oleh Gus Koyum, ya, di dalam juz 1 halaman 141 sampai 3. Kitab Al-Jaza min Jinsil Amal ini, ya, itu menjelaskan tentang sedikit sekilas tentang Mustafa Kamal Atatürk. Di dalam kitab itu dijelaskan bahwa ada 4 hal yang sangat menyinggung para umat Islam. Pertama, dia menghapus kementerian-kementerian yang syar'i, misalnya Kementerian Syariat dihapus, dibubarkan ketika dia menjabat sebagai presiden. Dan kedua, menghapus Kementerian Wakaf. Dan ketiga, menghapus ta'lim wa tarbiyah diniyah. Jadi Menteri Pendidikan yang diniyah tadi dihapus juga. Bahkan di dalam kitab itu dijelaskan Mustafa Kamal Atatürk juga pernah memberi dayakan hidangan khamar di hadapan pelacur. Jadi tempat-tempat pelacur itu dikembangkan khamar atau minuman keras, ya. Bahkan dia pernah menghina Islam karena ada seorang penyanyi pelacur yang Nabila Khatim itu, dia disuruh untuk mengumandangkan azan oleh seorang pelacur perempuan. Padahal perempuan itu dimanapun tidak bisa jadi azan atau qomat atau imam atau azan, sebab suaranya aurat. Tapi oleh Mustafa Kamal Atatürk, Nabila Khatim ini disuruh mengumandangkan azan subuh. Itu sebuah penghinaan, ya. Bahkan dia membuat sebuah konsep, ya, yang kemudian disetujui, yuskiru amrun bitahwili atau ayasofia ila manhab. Jadi dia pernah membuat satu kebijakan menyuruh dan mengeluarkan pelaturan untuk tahwili Masjid Ayah Sofia ila manhab, supaya dirubah status Masjid Ayah Sofia itu menjadi museum, jadi tidak hanya masjid. Meskipun sekarang kita kenal Masjid Ayah Sofia ini sudah kembali lagi ke pangkuan Islam di Turki oleh Erdogan. Jadi ini dosa-dosa Mustafa Kamal Atatürk yang tidak boleh dilupakan oleh kita dalam sejarah. Ya, karena itu dulu sebelum dia wafat mendapat musibah yang luar biasa. Musibah apa? Yaitu diserang sebuah penyakit gatal yang tidak bisa dideteksi oleh para dokter, meskipun dikelilingnya dia banyak punya dokter.
tapi tidak tahu kok tiba-tiba dia punya gatal dan dia sampai menggaruk-garuk mukanya di depan tamu, sudah tidak punya rasa malu. Ini penyakit ini yang tidak bisa juga diobati oleh para dokter di sekelilingnya. Bahkan ada dia kemudian diserang oleh suatu virus yang sangat berbahaya. Di sini dijelaskan bahwa dia pernah diserang oleh takayuful kabid, yaitu semacam fibrosis ya pada liver. Jadi ada yang terjadinya penambahan sejumlah zat air yang tidak bisa dideteksi. Misalnya akhirnya dia jadi busung air. Busung air itu dia kena tadi sebuah penyakit. Dia meninggal dunia karena memang ya penyakit yang tidak bisa ditangani, ya akhirnya mati. Setelah mati tidak ada satupun ulama di Turki yang bisa dan mau menyelamatkan dia. Kenapa? Karena sakit hati semua. Ulama-ulama itu tidak setuju kebertindakan perbuatan yang merusak Islam. Namanya Sarfuddin Al-Afandi. Dia satu keadaan ini memang sepaham dengan Mustafa Kemal Atatürk. Dia paham liberal, berisiko komunis, dan membolehkan segala cara. Kenal liberal itu kan sama dengan sekuler, sehingga Turki jadi negara sekuler. Nah itu ada ulama, Pak. Sejelek apapun itu pemerintahan pada saat itu, ada pengikutnya ulama namanya Sarfuddin Al-Afandi yang sepaham dengan dia, yang menyolatkan. Dia yang menyolatkan seorang diri. Ya ini matinya mati dengan tidak terhormat. Ya, sehingga kalau Bapak lihat di WA itu ada kuburan dia yang sampai ditumpuk batu bertonton, memang tidak ditahan bumi. Saya kira sejarah singkat seperti itu. Jadi Mustafa Al-Matat ini manusia yang menurut saya zalim di sini bil ma'asi, karena dia melakukan kemaksiatan dan mengaku sebagai muslim, tapi muslimnya muslim sekuler, muslim yang liberal. Nah kemudian tadi saya bilang di dalam hadis itu kan nanti akan ada pengumuman dari Allah, setiap orang yang hianat bakal dipanggil oleh Allah, ya. Orang yang hianat bakal dipanggil oleh Allah. Untuk apa? Untuk dipopulerkan dia masuk neraka. Jadi dipanggilnya itu bukan untuk dihormat, tapi untuk dimasukkan neraka. Jadi kalau sekarang misalnya dibuat prasasti atau jalan seorang yang hianat, itu berarti bertentangan dengan konsep dari Allah. Baik, kenapa kita harus menolak tadi? Ada beberapa alasan, ya. Alasan yang kenapa kita harus menolak. Ini kita lihat surat Hud-nya ayat 113. Ya, penolakan ini karena tadi saya jelaskan bahwa dia melakukan kemaksiatan yang tidak bisa ditolerir oleh kita, ya. Ini gambarnya begini. Jadi untuk mengabadikan orang yang terhormat saja, mengabadikan orang terhormat saja itu masih berbeda pendapat. Ada yang boleh, ada yang tidak, ya, dalam Islam. Tetapi kalau untuk mengabadikan orang terhormat itu karena supaya dipelajari jasa-jasanya, tidak larang. Yang dilarang itu kalau sampai kultus. Nah itu kan di dalam Islam begitu, ya. Untuk mengabadikan orang terhormat saja masih dalam perdebatan. Nah sekarang akan saya tanya, untuk mengabadikan orang yang hianat, ya tentu tidak akan ada perdebatan penolakannya, kecuali oleh orang-orang yang sepaham, yang sudah sekuler dan atau liberal, dan atau dia sepaham untuk mensekulerkan bangsa dan negara yang tidak mau pakai konsep Islam yang sebenarnya, kecuali, ya. Jadi itu saya kira logikanya seperti itu. Jadi mengabadikan itu ada apa? Dan ini ada, jadi sama dengan ekstensi fisik, ya, tadi untuk supaya dikenal, mengekstensi fisik di jalan, komunikasi supaya dikenal. Lalu bagaimana kalau sudah dikenal? Nah, kalau orang belajar sejarah tahu bahwa dia salah. Kalau orang tidak baca sejarah, ya tentu saja dia akan salah. Kenapa? Karena tidak baca sejarah. Sedangkan sejarah sekarang ini sudah mulai ada upaya-upaya untuk dikurangi. Ya, ini ngeri bagi saya. Memang sangat ngeri. Dan mungkin menurut saya akan bertabrakan nanti dengan orang terhormat mungkin tidak dapat jasa.
sementara orang yang hianat diberi jasa. Kan ini sudah satu tanda alam kehancuran maksud saya. Ya, sudah saya sampaikan dulu. Fa in kanatil batina suatun wal haqqi halatun ya'ful al-athar wa yamtul khair. Kalau yang baik sudah dianggap salah, yang salah sudah dianggap baik, maksiat sudah dianggap taat, yang taat yang maksiat, yang terhormat berarti dia dihormat, yang hianat malah dihormat. Ini sudah akan terjadi, disabdakan oleh Rasulullah dan para ulama sahabat zaman dulu. Ya. Kemudian dilihat dalam kitab Hilyatul Auliya wa Tabaqatul Asfiya, ini Abu Nuaim Al-Asfahani menjelaskan tentang tentang kondisi orang yang berhadapan dengan orang lain. Kalau berdoa memberikan jasa yang baik itu tidak dilarang. Tapi Imam Abu Sufyan mengatakan, "Man da'a lidzalimin bil baqa faqad ahabba ayasya Allah." Ini Abu Sufyan As-Suri. Barang siapa orang yang memanggil atau menyetujui ya, atau merestui orang zalim untuk ditetapkan, untuk dikekalkan. Barang siapa orang yang menyetujui orang khianat dikekalkan, baik dibuat prestasinya atau dibuat jalan sehingga bisa dikenal di orang, itu pakot ahbai Allah. Dia sebenarnya sudah cinta untuk menghancurkan dirinya karena maksiat kepada Allah. Dia sudah berhadapan dengan Allah, pelakuan satu maksiat yang dilanggar sudah dilakukan. Kalau menyetujui kepada orang yang khianat, yang zalim, diangkat derajatnya atau dimasyhurkan, dipopulerkan. Ini menurut Abu Sufyan tidak boleh. Nah, kenapa? Karena ini nanti akan berpotensi untuk membudayakan sesuatu yang negatif. Ya, misalnya negatif itu karena figurnya figur jahat atau figur buruk. Jadi nanti akan berpotensi untuk menyiarkan orang-orang yang punya ide buruk atau jahat, sehingga sangat berbahaya dalam kehidupan. Kenapa? Karena Mustafa Kemal itu adalah anti-Islam, orang yang fobi Islam. Ya kalau sekarang dibuat jalannya, berarti nanti bagaimana? Berarti nanti yang muncul orang-orang yang ide yang salah, tentu nanti akan diaplikasikan dalam kehidupan yang salah. Makanya di dalam surah Hud ayat 113 dilarang keras untuk mengabadikan, untuk mempopulerkan orang-orang yang khianat, ya. Apalagi dalam tafsir Al-Kasab, ini Jarwah Ahmad bin Al-Ansari disebut tafsir Samahsari. Dan kalau saya lihat di dalam tafsir Sawi dari tafsir Imam Jalil Suyuti, di sini ridho bi amalihim, ya, ridho bi amalihim, membuat sebuah misalnya berpakaian baik, lalu kita ngikutinya, bahkannya dia baik. Kemudian menghiasi sesuatu karena kita mencintai dan hobi, nah kita akan dianggap setuju dan sama dengan orang yang dilakukan oleh kita berhias diri, ya. Tadi ini bisa juga diartikan mengabadikan foto-fotonya. Kalau ada orang hianat kemudian kita foto, nah kita udah ikut mereka. Kan ini ada hadis mana anak ala maksiatin walau bisyatri kalimatin kana syarikanlah. Kalau kita membuat foto orang yang dibenci Allah, maka kalau dibenci Allah itu masuk neraka, kita ikut neraka. Walau bisa dikalimatin, meskipun hanya sekedar foto. Apalagi ini jalan lalu dikasih merek Mustafa Kemal Atatürk, ini sudah bukan dapat foto lagi. Itu tafsirnya dari dobi amalin, ya. Lalu ini kan untuk sosial dan untuk ekonomi bisnis, karena kita tidak bisa melakukan bisnis yang optimal jika tidak dibuat jalannya, misalnya tidak difotonya. Menurut Imam Sawi Al-Maliki, wala udra fil ihtidal bidolati dunia, tidak bisa alasan karena kerja mencari dunia sehingga harus bekerja sama dengan orang yang zalim, tidak boleh. Ya, kenapa? Fa inallahu ar-razzaq, kata Sawi Al-Maliki, Allah yang memberi rezeki kita. Kenapa kita harus kerjasama dengan mereka yang zalim, yang jahat? Ya, ini tafsir daripada apa yang tadi dikemukakan oleh para ulama ahlinya. Kemudian beberapa lainnya juga menurut tafsir An-Nablusi, Dr. Muhammad Ratib An-Nablusi, juz ke-6 halaman 122, dia bilang wala tudzakiruhum
dan tidak boleh, maksudnya latarkan, tidak boleh kamu menyebut-jemputnya, wala tudzakiru, ya, tidak boleh menyebut mempopulerkan namanya, tidak boleh, sebab menyebut nama itu sama dengan mempopulerkan nama. Bal la tarfa'u an dzikri, bahkan jangan dilebihkan. Kalau bal la tarfa'u an dzikri, tidak boleh kamu terlalu ambisi untuk tadi mengangkat nama baiknya, ya. Wala tu'azzimuhum, dan tidak boleh diagung-agungkan. Musamma kama atak itu pengkhianat, tidak boleh diagung-agungkan, apalagi ditulis dijadikan jalan. Itu para ahli tafsir sudah itu memberi informasi kepada kita. Nah, kemudian apa alasan yang sangat menakutkan bagi kita? Ini alasan berikutnya, sebab di sini ada fatamassakum nar. Ya, fatamassakum nar. Ini memang bagian yang paling takutkan, dengan sebab misalnya membuat jalan atau memfoto tadi kita bisa dibakar oleh api neraka. Ini kan menakutkan, ya. Kenapa sih bisa menakutkan? Karena tadi saya bilang Allah itu kan membolehkan itu orang yang maksiat itu untuk masuk neraka. Sementara kita mempopulerkan Muhammad Mustafa Kamal Atatürk, orang yang khianat, ini gimana? Kan bertentangan dengan Allah. Pantaslah Allah fatamassakum nar. Orang yang mempopulerkan orang khianat maka bakal dibakar oleh neraka. Karena Allah mempopulerkan untuk masuk neraka. Kalau kita mempopulerkan, sama saja kita ingin masuk neraka, kan begitu. Orang yang mau masuk neraka kok disebut di Quran bakal dipopulerkan oleh Allah, disebut hadis bakal masuk neraka. Kita sekarang mempopulerkan orang yang khianat, sama dengan kita ingin masuk neraka, kan gitu logikanya. Kalau mau mempopulerkan orang yang terhormat, orang yang berjasa, ya di antara kita berzikir, menyebut Rasulullah, berselawat. Bahkan ya boleh kita kalau untuk melihat contoh-contohnya Syekh Abdul Qadir Jailani, tidak untuk dikultuskan, sebatas ingin tahu sejarahnya seperti apa waliullah itu. Kan baik semua juga itu. Saya juga pernah ditanya, boleh gak itu buku yang ditulis oleh kita kemudian dipopulerkan? Tapi kalau untuk niat dikultuskan, biografi nggak boleh. Jadi ini kaitan dengan tadi fatamassakum benar. Sekali lagi, Allah akan mengumpulkan orang-orang khianat nanti di akhirat untuk dipersaksikan dan hanya digiring ke dalam api neraka. Ya, saya lihat di dalam Sahih Muslim, salah Imam Nawawi, ya, hadis nomor ke 4510, likulli khainin liwa'un yaumal qiyamah yu'rabu bih. Setiap orang yang khianat nanti akan punya bendera, akan punya tanda dan bendera di hari kiamat yang dia dikenal benderanya itu. Ini sudah, ya tentu kalau orang baik ya benderanya juga baik. Yuqalu, dikatakan kepada orang yang menghadirinya, hadhi liwa'un li fulani, ini bendera untuk si anu. Jadi ada tanda-tanda, ada grup-grupnya. Makanya Nabi Muhammad punya liwa, punya bendera hitam dan putih. Nanti kita ikut ke situ. Nah, kalau orang yang hianat pakai bendera juga. Firaun punya hianat, punya Firaun. Abu Jahal punya. Nah, siapa lagi? Habib Rizik ya punya juga nanti. Nah, kalau jadi tergantung orang ikutnya kemana. Partai juga begitu. Ya partai sekarang ada benderanya, nanti juga akan ada punya bendera lagi. Ini partai si anu, partai si anu, partai si anu, kemana ikut? Bahkan di dalam hadis yang lain, likul khain liwa'un inda isti. Setiap orang hianat bendera itu dari duburnya. Kalau yang lain kan bendera itu di atas, ini dari buburnya ke atas gitu. Nanti setiap orang yang berkhianat itu juga punya bendera, ya, yu'rafu min yu'rabi qadu bi qadri. Dia akan dikenal sebagaimana dia sudah dikenal waktu di dunianya. Ya kalau baik ya baik benderanya, kalau jelek ya jelek. Makanya Nabi sampaikan, hati-hatilah kamu. Sejelek-jeleknya bendera itu adalah a'dhamu qadran min amr amah. Sejeleknya bendera adalah yang punya pejabat publik. Pejabat publik itu kalau di kita kan dari RT, RW, Amir Amah, itu yang paling dikhawatirkan. Sebab apa? Kalau dari RT sampai presiden berbuat adil, baik dia benderanya.
Tapi kalau dari RT sampai presiden misalnya berbuat jahat, ya benderanya beda gitu. Jadi ada tandanya tadi, kalau bendera itu masing-masing dibawa dari sini, tapi orang hianat itu dari duburnya, benderanya itu dari belakang. Hadirin rahimakumullah. Jadi ayat pertama sakun nar ini memang mengerikan bagi kita. Kalau kita lihat tadi beberapa hadis yang memang ditulis oleh para ulama ahlinya, ya. Dari Abi Hurairah juga ada dijelaskan tentang tadi tentang orang yang khianat. Ya. Rasul sampaikan kepada Abi Hurairah, "Idza kana yaumul qiyamah nadi munadin." Nanti di hari kiamat akan ada orang yang memanggil-manggil. Ya. Memanggil-manggil. Manggil siapa? Memanggil orang yang zalim. Kan tadi itu ada orang duha dipanggil, orang zakat dipanggil, apa deh orang sholat. Jadi panggilan-panggilan itu muncul. Ya, nanti. Ya, kita misalnya ahli ngaji dipanggil nanti. Ahli sholat duha, ahli tahajud dipanggil, ada grup-grupnya. Nah, ini panggilan ini aina dolamah. Siapa yang dolim? Mana yang dolim? Mana? Bahkan bukan yang dolim, wa'awanu dolmah. Siapa pengikutnya yang dolim? Sok mana? Nah, kalau sekarang mungkin Mustafa Kamal Atatürk, mana Mustafa Kamal Atatürk? Siapa pengikutnya? Siapa yang menulis nama jalannya? Siapa yang menjahit bahan untuk benderanya? Kira-kira gitu. Siapa yang membantu? Sok mana? Awanu dolmah, wasbah dolmah. Siapa yang menyerupai kedolimannya? Bahkan hatta lekalahum dawatan, ketika sudah bertemu orang yang tadi membuat tulisan di tintanya, maka yajtami'una, mereka akan kumpul semua, dari yang menulisnya, dari yang menjahitnya, dari yang mendukungnya, dari yang membuat jalannya, dari yang menyetujui, yang pokoknya semua itu yajtami'una fi makan wahid, mereka kumpul di satu tempat. Bahkan hadisnya pitabutin wahid, di peti yang satu, disatukan dalam sebuah peti. Tatruknya, pengikutnya, pembelanya, yang cintanya dikumpulkan satu peti, sumasi qabihim ala rusimal haqaiq ila nar jahannam. Kemudian bakal digiring itu semua yang ikut itu ala rusimal di atas kepala orang-orang makhluk pada situ ila nar jahannam. Tempatnya pasti ke neraka. Kenapa neraka? Sebab tadi orang yang zalim itu adalah yang hianat atau yang sudah memanipulasi atau mempolitis Islam, atau orang sudah merusak nilai-nilai akidah. Untuk supaya kita tidak disentuh dan dibakar oleh neraka, pakai surat Hud ayat 113, la tarkanu, jangan pun kita mendukung kecenderungan saja hati, tidak boleh kepada yang disebut zalim tadi, kecuali memang orang-orang yang memang sudah berbuat zalim atau yang sudah sepaham dengan mereka. Contohnya tadi seperti ada ulama yang menyolatkan, itu kan memang sudah sepaham. Siapa namanya? Syabuddin Al-Albani. Dan kalau memang ulama-ulama yang tidak setuju, ya pasti mereka akan diselamatkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menakdirkan yang baik atau terbaik untuk bangsa Indonesia, khususnya umat Islam, dan dijauhi dari fitnah, bahaya dan wabah petaka, sampai kita dijauhkan dari sentuhan api neraka sesuai dengan informasi dari surat Hud ayat 113 ini, ya. Di sini kita akan ngeri, coba, wa malakum min auliya, padahal kita tidak ada satupun orang yang bisa nolong nanti selain Allah, ya. Sumalatun sorun. Kalau kita sudah gagal paham, tidak ngerti perjuangan di dunia, kita tidak bisa ada yang menolong seorang pun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa sallam sayyidina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.